Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ini tanggal berapa? Rabiul Awal. 14 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Ya, kita berada di tanggal 14 Rabiul, masih di bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk dapat berkumpul kembali dalam rangka silaturahim dan juga talabul ilmi. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan Allah gugurkan dosa kesalahan kita. Dan juga bil khusus buat orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah miriyadil jinan. Dan juga orang tua kita yang masih ada, semoga dengan berkah kita duduk membaca salawat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani rohaninya, dan Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kalau bicara tentang ayat sudah nggak asing lagi buat kita, yang bunyinya sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kepada kita. Menganjurkan dalam apa? Dalam bersolawat. Ya, kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi perlu solawat kita? Enggak. Apakah dengan kita bersolawat banyak Nabi derajatnya malah naik? Enggak. Tanpa kita bersolawat Nabi sudah tinggi derajatnya. Apakah kita dengan solawat diperintahin sama Allah akan nambah kemuliaan Nabi? Enggak juga. Karena apa? Memang Nabi sudah mulia. Jadi sebenarnya salawat yang kita baca ini kembali kepada kita, karena memang kita harus membaca salawat supaya apa? Hidup kita selamat dan kita tidak nyasar nanti pulang ke akhirat. Karena orang yang jarang baca salawat, orang yang nggak pernah salawat, nanti nyasar dia, nyasar untuk pulang ke akhirat. Maka petunjuknya itu, kompasnya itu adalah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah salawat semua yang kita baca ini, siapapun yang baca apa diterima? Diterima jawabannya. Tidak ada satupun salawat yang tidak diterima oleh Allah. Karena salawat itu bagian daripada doa. Siapapun yang berdoa diterima. Ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah niscaya aku terima. Jadi siapa aja yang baca salawat diterima sama Allah Ta'ala. Ya, mau dia ada wudunya diterima, dia nggak ada wudu diterima. Mau dia hatinya lurus diterima, ataupun dia hatinya bengkok tetap diterima. Tapi cuman beda kadarnya, timbangannya beda. Nah, ini yang harus perlu kita pahami. Jadi semua timbangannya beda. Diterima memang Allah Ta'ala, tapi kadar-kadarnya beda-beda.
Karena hakikatnya orang bersolawat itu, ya, hakikatnya orang bersolawat, kita nih, batiniyah kita ditarik oleh Allah Ta'ala. Bukan batiniyah kita aja, juga batiniyah abak kita. Jadi batiniyah kita ditarik sama Allah Ta'ala dan juga abak kita ditarik sama Allah Ta'ala di kemana ini? Dihadapkan di hadapan Rasul. Tuh coba. Itu hakikatnya. Mungkin nggak gampang. Nggak gampang orang bisa langgeng baca salawat. Bener nggak? Ada yang udah baca nih jebol lagi, ada yang udah baca akhirnya kurang lagi, ada yang udah baca baru seminggu lemas lagi aja. Kenapa? Karena susah nyari keredoan Allah. Karena yang kita tuju siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Makhluk yang paling Allah cintai itu Rasulullah. Jadi makhluk yang paling Allah cintai siapa? Rasulullah. Itu kekasihnya Allah. Kalau Rasulullah pandangannya ke kita, Allah pun cemburu. Jadi Allah punya sifat cemburu tuh. Cemburu kalau kekasihnya memandang kepada yang lain. Nah makanya kalau Allah Rasulullah udah memandang kita, maka otomatis Allah pun ikut memandang. Apa ayatnya? Fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Kau ikuti aku, maka apa? Allah akan sayang kepada kamu, kepada kalian. Tuh. Jadi itu nggak gampang. Maka kalau orang bisa baca sholawat, Allah kasih mudah dalam baca sholawat, sampai sekarang bisa baca sholawat dengan baik, dengan teratur, itu berarti dapat ridho dari Allah. Karena kalau nggak dapat ridho susah. Lagi rajin-rajinnya baca hampir 100, 200, 300 ribu, besok jeblok. Karena apa? Yang dituju angka nilainya, bukan nyari redonya. Coba nyari redonya kepada Allah, insya Allah gitu. Makanya kita pun juga jangan sampai bilang oh cinta sama Rasulullah, cinta cuma di mulut doang. Apa yang diperintahin gak dikerjain. Karena cinta itu, ya, ini yang udah paham cinta siapa nih? Yang udah sering kawin mah paham berarti. Yang kawin sampai 3-4 kali itu dia paham buat cinta. Cinta itu akan mendorong seseorang mengikuti orang yang dicintai. Gitu. Coba dah, siapa yang kita cintai? Otomatis kita akan ngikutin omongannya. Otomatis akan kita ikutin. Nah, kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, otomatis apa yang diucapkan Nabi pasti kita ikutin. Betul nggak? Jawabannya ada diri kita masing-masing. Apa betul kita cinta? Kalau memang kita cinta, pasti kita ngikutin apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman, maksudnya tidak sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga dia mencintai diriku melebihi daripada dirinya. Nah gitu. Jadi kalau emang kita cinta sama Rasulullah, ikutin apa yang diajarkan, yang dianjurkan. Baca sholawat, minta redha sama Allah. Kalau Allah redha, itu Allah kasih langgeng. Dan kalau Allah redha, bukan hanya kita yang berhadapan kepada Rasulullah, tapi ayah kita pun dibawa menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nggak untung kita kalau kita baca salawat, ayah kita juga dibawa menghadap Rasulullah? Pasti untung lah. Ibarat kalau kita sudah dibawa nih, dapat redho dari Allah Ta'ala, kita bisa hadir di tempatnya Rasulullah. Itu ibaratnya kita di bawah ember, yang dimana ember itu penuh dengan air. Kita baca selawat, air itu nyipat ke diri kita, kena cucurannya. Itu kalau yang sudah dapat tempat. Tapi kalau yang belum dapat tempat, ya belum dapat cipratannya. Makanya selawat siapapun yang baca pasti diterima. Tapi kadar-kadarnya, ya, emas aja ada kadarnya enggak? Berlian pun juga ada kadarnya. Kalau kadarnya beda, pasti nilainya beda dan harganya juga beda. Maka ada orang yang rajin ibadah,
Salat berjamaah dia rajin, baca Quran dia rajin, apapun dia rajin. Suatu ketika dia mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih hidayah nih. Dia mimpi, begitu mimpi Nabi Muhammad lewat aja depan dirinya. Begitu lewat depan dirinya, dia bilang, "Ya Rasul, ya Nabi, kau nggak kenal padaku?" Kata Rasulullah, "Tidak, saya tidak kenal engkau." Padahal sholatnya rajin, ya, baca Qur'annya rajin, apapun rajin. Kok bisa nggak kenal ya Rasulullah? Karena aku kenal kepada umatku satu cirinya, dia gemar baca sholawat. Jadi orang yang baca sholawat itu bakal dikenal. Jadi Rasulullah nggak kenal dia itu. Padahal sholatnya rajin, ibadahnya rajin, tapi nggak dikenal sama Rasulullah. Jadi salah satu syarat supaya dikenal sama Rasulullah apa? Baca bangun nih orang. Begitu bangun, mulai hari itu dan seterusnya dia baca satu hari 100.000 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Kira-kira bisa ngikutin nggak kita 100.000? Seenggak-enggaknya ini buat penyemangat kita, girah. Ya, itu orang langsung 100.000 terus continue. Ya seenggak-enggaknya ya kita punya batasan lah. Ya, punya batasan apa 300, apa 500, apa 1000. Jadikan itu makanan. Karena apa? Buat penghubung kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang nggak indah sih kalau setiap hari bisa duduk bersama Rasulullah dan ayahnya juga dibawa duduk bersama Rasulullah? Siapa yang nggak indah? Hanya orang yang nggak berakal aja. Tapi kalau orang berakal dia pasti, ya Allah, tiap hari pengen duduk di kelompoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya juga pengen dibawa, karena apa? Dengan bersolat pasti ayahnya dibawa. Apalagi ayahnya udah pulang ke rahmatullah, ya Allah, sering-sering baca sholawat. Supaya apa? Bisa ngajak ayahnya. Karena Rasulullah pasti nanya, ini pulang, ayahnya siapa? Pasti ditanya nama ayahnya, binnya ditanya. Nah itu dihadirkan juga ayahnya. Nah maka minta pada Allah, ya Allah, beri keridhaan hamba dalam baca sholawat. Karena nggak gampang. Kalau meraih cintanya Nabi itu nggak gampang. Kalau Nabi udah cinta kepada kita, ya, insya Allah Allah pun juga cinta. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum. Nah maka mulai sekarang diatur baca sholawatnya. Minta pada Allah, ya Allah, redhokan saya dalam baca sholawat. Minta dulu, karena sholawat pun termasuk ibadah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang tidak wajib. Ada mahdhah, ada ghaira mahdhah. Nah, ghaira mahdhah ini baca sholawat. Ini perintah. Ya, diperintahkan oleh Allah, ya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baca terus salawat, ya. Dan Rasulullah pun juga bersabda kan, ya, bersabda, man asrat alaihi hajatuhu, siapa yang payah hidupnya, siapa yang payah penghidupannya, siapa yang dia punya hajat jauh nggak datang-datang, apa perintahnya? Fal yuksir minas salati alayya. Lihat, fal yuksir itu kalau kata anak-anak yang belajar itu namanya fiilnya di majhul. Fal yuksir, maka diperbanyak. Jadi diperbanyak. Man asrat alaihi hajatu, siapa yang kepayahan hidupnya, ya, dalam menunaikan hajatnya, dalam menunaikan kebutuhannya, fal yuksir minas salati alayya, maka diperbanyak selawat kepadaku. Diperbanyak. Sumpama kita bacanya sehari 300, kok belum nyampe juga nih, ya, saya udah minta anak mulu belum juga datang juga, tambahin jadi 500. Yang nggak minta anak, ya Allah, kok nih tiap tahun tetap beranak mulu, sumpama, padahal saya nggak minta. Tuh kan terbalik, yang minta nggak beranak, yang nggak minta beranak mulu. Tuh Allah adil gitu tuh, antik tuh. Jadi ada yang kita minta belum juga tercapai, tapi yang kagak minta antar tiap tahun bininya bunting, tiap tahun bini bunting. Ada, itu aneh kan? Itu kuasa Allah.
Nah, disinilah dibutuh ketakwaan kita. Ketakwaan dalam menerima, ya, menerima apa yang sudah Allah beri. Karena kalau kita nggak menerima, hidup kita sumpek. Maka supaya hilang sumpeknya, kadang-kadang orang masang status yang memang malah bisa jerumusin dia ke akidahnya. Ini kadang-kadang nih ikut-ikutan Yahudi sih. Makanya status itu kan di dinding, makanya dinding itu tempat ratapan. Siapa sih kerjaannya? Yahudi. Maka Yahudi nyebarin tuh supaya orang Islam juga masang status di dinding. Emang Yahudi sembayangnya gimana sih? Nyatet dinding di keluhannya. Tuhan, saya begini, gini, begitu. Nah, orang kita ikut-ikutan. Ya Allah, masih begini-gini aja hidup saya. Astagfirullahaladzim. Itu di status itu. Ya Allah, masih begini-gini aja hidup saya. Masih bagus dijadiin manusia sama Allah. Coba kalau jadiin bebek. Noh, masuk ke tempat pecel lele jadi bego. Bebek goreng. Banyakin syukurlah sama Allah Ta'ala. Jangan pernah masang status-status yang goblok. Iya, status yang goblok gitu. Ya, jangan pernah lagi, itu cara Yahudi. Kalau ngumumin di status saya punya duit banyak, nggak apa-apa. Kan jadi kita bisa datang. Di status keluhan mulu, astagfirullahaladzim. Itu takutnya nanti jadinya apa? Jadi kufur nikmat. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan aku tambah. Wala in kafartum. Siapa yang ingkar, inna azabi lasyadid. Dia nggak sadar di antara dosa besar yang dia lakukan itu. Dari pagi dia nggak maksiat, betul. Siang nggak maksiat, tapi ada satu maksiat, yaitu maksiat hati. Dia ngeluh, keluhannya ditaruh di status, dibaca sama semua orang. Pengen dikata apa sih? Gitu kan? Pengen dikata apa? Allah malah jadi murka. Jangan, mulai sekarang jangan. Punya bini begitu juga, masuk status ngeluh mulu, tuker. Tuker sama kulkas, enakan adem. Ya. Ajarin juga kalau punya bini ntar masang status begitu, lu keluh. Ya Allah, ajarin juga. Gitu ya. Nah, jadi makanya kalau hidup kita nggak mau sumpek, yang plong, takwa, qanaah. Terima apa adanya. Sumpama kita berdoa, begitu kita rajin baca salawat, begitu kita rajin doa, apa yang kita minta diturutin sama Allah. Alhamdulillah, berarti itu yang terbaik yang Allah beri pada kita. Bukan berarti kita diijabah permintaan kita bahwa kita mulia, bukan. Dan sebaliknya, begitu kita minta sama Allah, ternyata apa yang kita minta enggak sesuai sama yang kita inginkan. Itu juga alhamdulillah, karena di balik itu ada yang kita nggak tahu, itulah yang terbaik yang Allah kasih buat kita. Lapang akhirnya darah kita, alhamdulillah. Mungkin nanti bisa begini, bisa begitu. Mungkin ini nggak baik, nanti Allah kasih lagi yang lebih baik. Jadi yang namanya berhasil bukan berarti ini orang jadi mulia, yang gagal berhasil juga bukannya berarti orang ini jadi hina, bukan. Jadi dua-duanya itu adalah yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Nah, maka yang sekarang lagi minta dikasih sama Allah, alhamdulillah. Ingat, begitu minta nggak dikasih malah dikasihnya lain, alhamdulillah juga. Mungkin ada hal yang nggak baik nanti kalau kita minta dikasih. Itu kan yang maha tahu Allah. Kayak kita punya anak kecil, yang tahu kan kita. Nggak mungkin anak kita lagi ingusan, meler segala macam, keluar minta es krim kita beliin, nggak mungkin. Karena kita tahu yang terbaik buat anak kita apa, bukan es krim. Karena kalau dia minum tambah demam, itu kalau orang yang paham kan. Nah, begitu juga kita minta pada Allah, kok permintaan saya belum juga diturutin. Ada hikmahnya. Hikmahnya ternyata ada yang lebih baik lagi. Berarti belum dikabul sekarang ini, bukan berarti tidak diijabah sama Allah, tetap diijabah, cuman model pemberiannya beda-beda. Ya, kira-kira paham dah ya. Jadi mulai sekarang
fal yuksir minas salati alayya, perbanyak salawatnya, karena az-zikrul mansurul wilayah, zikir itu adalah pembuka pintu kewalian. Banyakin zikir biar jadi apa? Wilayah, kecintaan Allah. Kalau mau raih cintanya Allah, maka banyak Allah ada perintahkan juga di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang Di situ ternyata ada hikmahnya. Az-zikrul mansurul wilayah. Itu dapat menarik kecintaan Allah. Zikir jangan dilepas, astagfirullah, salawat pun jangan dilepas, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Supaya apa? Dua-duanya bisa jadi dapat kecintaan buat kita. Kalau Rasulullah cinta, Allah cinta, hidup kita enak, nyaman, muka juga nggak kusut. Ini muka, ya Allah, kalau ngaca, kacanya yang salah apa mukanya? Makanya suka bingung. Begitu ngaca, padahal umur masih 30, begitu ngaca, Masya Allah 65. Kan tua kacanya apa tua mukanya? Oh, kacanya. Udah sambungin ke Rasulullah. Kalau sambung ke Rasulullah, dapat redho dari Allah, bisa langgeng sholawat, ya. Itu kita tiap hari sama ayah kita duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nggak indah? Kita tiap hari duduk di depan presiden aja kan enak ibaratnya. Kalau presiden yang benar maksudnya. Enak nggak? Enak coba. Lah ini depan yang jadiin presiden, yang jadiin raja. Allah Ta'ala di hadapan Nabi Muhammad. Wah, itu keuntungan yang sangat besar. Maka jangan pernah lepas-lepas bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seumpama sekarang belum diijabah, perbanyak. Itu Rasulullah perintah fal yuksir, maka perbanyaklah. Maksudnya perbanyak apa? Tadinya sanggup 100, naikin jadi 200. Sanggup 200 tadinya, kalau belum naikin lagi jadi 300. Karena itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Makanya minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah beri redha pada kita semua agar kita bisa beribadah salawat setiap harinya. Allah berikan kemudahan buat kita semua. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتبلغ آملنا وأن تحفظنا من سوء يا كريم وأن تكشف عنا كل هم وغم وبلاء وشدة وطاعون وجميع الأمراض ومن شر الجن والإنس والشياطين ما لا يكشفه غيرك ربنا آتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.